Seorang pemain sepak bola asal Argentina ini tidak pernah merencanakan untuk menjadi seorang pemain profesional. Namun bakatnya adalah menembus jaring lawan, menuntun sendiri jalan takdirnya. Dia memiliki kemampuan istimewa di kedua kakinya. Selain itu, tubuhnya yang kokoh memungkinkan dirinya dapat memenangkan duel di udara. Kecepatan yang ia miliki juga baik, menjadikannya dengan mudah dapat melewati pertahanan lawan. Selebrasinya yang membara setiap kali berhasil mencetak gol membuatnya menjadi sosok yang ikonik di kancah sepak bola. Bersiaplah karena hari ini kita akan bertemu dengan seorang striker yang tak tergantikan, salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola Argentina. Simak kisahnya. Old Trafford is rocking. There's a real atmosphere about the place and a real match taking place. Batistuta! Oh, what a fantastic hit! Speed of light strike from Gabriel Batistuta. He's done it again against English opposition, and he has silenced Old Trafford. Oh, what is he like? I said about this business if he didn't take too much. Gabriel Omar Batistuta, atau yang lebih akrab dipanggil Batigol, dilahirkan pada tanggal 1 Februari 1969 di Avellaneda dan dibesarkan di Requista, sebuah kota di utara provinsi Santa Fe, Argentina. Sejak dini, ia memiliki ketertarikan yang besar pada dunia olahraga, terutama bola basket. Di usia belia, dia sudah bisa menggabungkan bola basket, bola voli, dan sepak bola, yang secara kebetulan akan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Potensinya ditemukan oleh pemandu bakat Newell's Old Boys, klub sepak bola terkemuka di Argentina, yang kemudian berusaha meyakinkan dirinya untuk mau bergabung di klub mereka. Awalnya, Batistuta tidak memiliki minat yang besar di olahraga ini. Oleh karena itu, ia terlebih dahulu memilih untuk menyelesaikan studinya sebelum akhirnya setuju untuk bergabung bersama Newell's Old Boys. Di sana bakatnya semakin terasa dan dengan cepat mampu beradaptasi dengan tim. Bahkan dalam waktu 6 bulan saja, di saat usianya genap 19 tahun, Batistuta berhasil menembus tim utama. Dia melakukan debutnya pada bulan September 1988 dan segera berhasil memenangkan gelar Apertura bersama Newell's Old Boys. Dia juga berpartisipasi dalam final Copa Libertadores, meski timnya kalah dari Nacional de Montevideo. Penampilannya yang mengesankan dengan mampu mencetak 8 gol dalam 28 pertandingan menarik perhatian River Plate. Dia kemudian pindah ke klub tersebut untuk bermain selama 1 musim di sana. Awalnya, Batistuta menjadi pemain inti di River Plate. Tetapi setelah kehadiran pelatih Daniel Passarella, posisinya kini tergeser. Pada saat itu, Passarella tidak memiliki kepercayaan penuh pada dirinya. Hal ini membuat Batistuta tidak kerasan untuk tinggal lebih lama di River Plate. Melihat kesempatan itu, Boca Junior datang untuk merekrutnya. Di klub barunya, dia berhasil menunjukkan performa terbaiknya dengan gelontoran gol yang ia persembahkan untuk timnya. Di Boca Junior, Batistuta membentuk duet mematikan bersama dengan Diego Latorre guna bisa mengamankan gelar Clausura pada tahun 1991. Dengan catatan 19 gol yang bisa ia torehkan, Batistuta dipanggil untuk memperkuat Argentina pada ajang Copa America di Chile. Di ajang tersebut, penampilannya terus meningkat. Catatan 4 golnya membantu Argentina dapat memenangkan gelar. Performa impresifnya kemudian menarik klub-klub besar Eropa untuk merekrutnya. Namun pada akhirnya Fiorentina lah yang beruntung untuk merasakan ketajamannya. La Viola memilihnya sebagai pengganti Roberto Baggio yang memilih hengkang ke Juventus. Kedatangannya ke Italia membawanya ke liga terbaik di dunia pada saat itu. Setelah beradaptasi dengan baik, di musim pertamanya di Serie A, dia berhasil mencetak 13 gol. Kontribusinya membantu La Viola berada di papan tengah klasemen liga. Dalam kurun waktu 1 tahun, Batistuta berhasil mendapatkan rasa hormat dari para penggemar. Bersama Batistuta pada awal tahun 1992, Fiorentina menatap musim dengan penuh semangat.
Namun sayangnya apa yang menjadi harapan publik kota Florence tidak tercapai. Meskipun Batistuta mampu mencetak 16 gol di musim tersebut, Fiorentina justru harus terdegradasi ke Serie B. Setelah musim yang mengecewakan itu, Batistuta akan berpartisipasi lagi di ajang Copa America 1993 di Ekuador, di mana Albiceleste berhasil meraih piala itu lagi dengan sumbangan 2 gol darinya saat melawan Meksiko di partai final. Tampil memukau bersama negaranya, dia kembali menerima banyak tawaran dari klub-klub besar di Eropa seperti Real Madrid, AC Milan, dan Manchester United. Tetapi Batistuta lebih memilih untuk setia, meski ia kini harus bermain di Serie B bersama Fiorentina. Di bawah arahan pelatih Claudio Ranieri di Serie B, Batistuta berhasil mencetak 16 gol untuk membawa Fiorentina kembali ke Serie A. Setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik di klub, Batistuta terus berperan penting guna membawa Argentina lolos ke Piala Dunia di Amerika Serikat pada tahun 1994. Tim Albiceleste memulai Piala Dunia itu sebagai favorit juara, tetapi pengusiran Maradona setelah dinyatakan positif doping sebelum pertandingan melawan Nigeria memiliki efek emosional yang besar dan berdampak pada kepulangan mereka di ajang 4 tahunan tersebut. Setelah kembali ke Serie A, Batistuta mengalami momen puncak dalam karirnya. Fiorentina dibawanya tampil di ajang Eropa, dan dia berhasil mencetak 26 gol yang membantunya meraih gelar pencetak gol terbanyak di liga. Ketajamannya sekali lagi menarik minat klub-klub besar di Eropa untuk meminangnya. Namun itu tidak akan pernah terjadi, karena Batistuta bertekad tidak mau pergi sebelum bisa meraih gelar bersama Fiorentina. Pada musim 1995-1996, ia membantu Fiorentina finish di peringkat keempat Serie A, dan dengan sumbangan 27 golnya dalam semua kompetisi, ia pada akhirnya berhasil mengangkat trofi bersama Fiorentina saat dapat memenangkan Coppa Italia dan Piala Super Italia. Kemenangan tersebut juga membawa Fiorentina berpartisipasi dalam Piala Winner Eropa, di mana Batistuta mencetak 4 gol dan hampir membawa timnya mencapai partai final. Gol spektakulernya di Camp Nou tetap diingat oleh para penggemar Barcelona yang bermimpi untuk merekrutnya pada musim panas 1997. Meskipun Batistuta dianggap sebagai pengganti terbaik untuk kepergian Ronaldo ke Inter Milan, pelatih Louis van Gaal justru kurang meminatinya. Ia lebih memilih mendatangkan Sonny Anderson ke markas mereka. Setelah musim itu berakhir, pada tahun 1998, Batistuta akan memperkuat negaranya di ajang Piala Dunia keduanya di Prancis. Di ajang tersebut, dia dipertemukan kembali dengan Passarella yang sebelumnya pernah menurunkannya ke bangku cadangan di River Plate. Meskipun pelatihnya memiliki kepribadian yang aneh, Batistuta menerima perilaku tersebut dengan rendah hati. Dan di sana ia kembali menjadi pencetak gol terbanyak untuk negaranya. Batistuta mencetak gol kemenangan saat melawan Jepang. Beberapa hari kemudian, ia bisa mencetak hat-trick saat melawan Jamaika. Dengan golnya yang terkenal saat melawan Inggris, Batistuta membantu Argentina maju ke perempat final. Tetapi sayangnya di babak itu, mereka kalah dari Belanda lewat kejeniusan Dennis Bergkamp. Setelah kekecewaan di Piala Dunia itu, Batistuta masih terus mencetak gol untuk Fiorentina, meskipun kondisi fisiknya kini sudah mulai menurun. Nyeri lutut dan pergelangan kakinya mulai bermasalah, tetapi hal itu tidak menghalangi ketajamannya. Dengan sumbangan 12 golnya, ia membantu Fiorentina lolos ke Liga Champions pada musim 1998-1999. Pertandingan yang paling diingatnya tentu saja saat ia berhasil membawa klubnya lolos dari babak grup, setelah memenangkan pertempuran yang melelahkan saat bertemu dengan Arsenal. Meskipun dia tidak mampu membawa klubnya menjadi juara, pencapaian Fiorentina di Liga Champions pada tahun itu merupakan salah satu momen bersejarah bagi klub asal kota Florence tersebut. Setelah berhasil membawa Fiorentina berkancah di Eropa, Batistuta memutuskan untuk mencari tantangan baru. Di bawah asuhan pelatih Fabio Capello, Batistuta pindah ke AS Roma dengan biaya transfer 36 juta euro. Pemain Argentina ini mengucapkan selamat tinggal kepada publik Artemio Franchi
dengan catatan 207 gol dalam 333 pertandingan di 9 tahun pengabdiannya bersama La Viola. Di Roma, Batistuta diberikan nomor punggung 9 dan tawaran ban kapten. Tetapi ia mengabaikan hak istimewa tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada Totti dan Montella. Tujuannya pindah hanyalah untuk bisa memenangkan gelar Scudetto, dan berkat 20 golnya, ia berhasil mewujudkan mimpinya. Roma meraih gelar ketiganya setelah menunggu 18 tahun dan Batistuta memberikan kontribusi besar dalam gelar tersebut. Gelar Scudetto tersebut menjadi penutup karirnya yang luar biasa, karena pada musim berikutnya Batistuta mulai sering mengalami cedera dan rasa sakit yang tak tertahankan di lutut dan pergelangan kakinya. Performanya juga menurun drastis, tapi ia masih menyimpan sedikit energi yang tersisa untuk tampil di Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Di bawah asuhan pelatih Marcelo Bielsa, Argentina memiliki skuad yang istimewa. Pada pertandingan penyisihan grup, Batistuta mampu mencetak gol kemenangan saat melawan Nigeria. Tetapi sayangnya setelah pertandingan itu, segalanya menjadi sia-sia. Argentina memang mampu membalas dendam dari kekalahan di Piala Dunia sebelumnya saat menghadapi Belanda. Namun hasil imbang saat melawan Swedia mengakibatkan Albiceleste harus pulang lebih awal. Batistuta mengucapkan selamat tinggal pada Piala Dunia dan tim nasional Argentina dengan rasa kecewa. Namun dia merupakan pencetak gol terbanyak untuk negaranya dengan catatan 56 gol dari 78 pertandingan. 10 gol di Piala Dunia dan 3 gelarnya bersama Albiceleste hanya dapat dilampaui oleh pemain luar biasa bernama Lionel Messi. Pada usia 33 tahun, Batistuta akan melanjutkan karirnya setengah musim lagi bersama Roma. Kehilangan peran utama di tim membuatnya memilih hengkang dari Inter Milan di sisa musim tersebut. Bersama Nerazzurri ia tampil dalam 12 pertandingan dan bisa mencetak 2 gol. Setelah musim itu berakhir, Batistuta memutuskan untuk meninggalkan Italia untuk melanjutkan karirnya di Qatar, di mana ia akan mengakhiri karirnya bersama klub Al Arabi. Batistuta menghabiskan 2 musim yang terbilang sukses. Ia bisa mencetak 24 gol dalam 27 pertandingan untuk bisa memenangkan trofi sebagai pencetak gol terbanyak di Liga. Sebagai salah satu penyerang terbesar dalam sejarah sepak bola, ia memutuskan untuk pensiun pada usia 35 tahun setelah berhasil mencetak lebih dari 350 gol sepanjang karirnya. Meskipun ketajamannya sangat dinikmati oleh para penggemar, namun dampak cedera yang dialaminya mulai terasa setelah ia pensiun. Batistuta mengalami kesulitan berjalan. Saking sakitnya, ia bahkan pernah meminta dokter untuk mengamputasi pergelangan kakinya. Kondisinya semakin buruk, hingga ia harus buang air kecil di tempat tidur karena kesulitan berdiri. Namun setelah mendapatkan terapi pengobatan, pada akhirnya sang legenda hidup mati Fiorentina bisa berjalan normal kembali seperti sedia kala. Inilah kisah Gabriel Batistuta, seorang striker yang mencetak begitu banyak gol yang membuat dirinya mengalami kesulitan berjalan. Mungkin ada yang lebih tajam darinya, namun yang pasti namanya akan selalu dikenang oleh para penggemar sepak bola sebagai salah satu striker paling hebat sepanjang masa. Apa yang Anda ingat tentang pemain yang satu ini? Momen apa yang paling berkesan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Jo dan sampai jumpa di video selanjutnya.